dia get input dulu, terus masuk ke ChatGPT. Ini promptnya di sini, kita main di sini. Gunakan struktur berikut, bla 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 segala macam. Terus generate dong CV yang kayak gini buat section summary berikut dengan gunakan kata-kata yang menarik, meyakinkan. Bisa lu custom mau Bisa. kemana-mana ya? Bisa. Ya, Jadi lu bisa integrate misalkan ke Google Drive. Jadi setelah lu masukin Google Form, otomatis bikin folder namanya sekian, itu namanya apa. Kita kasih solusi. Anak-anak muda nih ngomongin AI kemarin bareng sama Mas Wapres kita nih ya. Ya. Sama Mas Gibran, edukasi ke kampus-kampus. Gua panggil lu berdua di sini untuk coba klarifikasi. Kenapa ini bisa terjadi? Saya berharap kalau bisa negara ini otoriter. Jangan dimaafkan Pak Presiden. Lah iya loh, ini lambang negara loh, katanya dimaafin deh. Tuh. Dimaafin. Mahasiswi ITB ditangkap gara-gara unggah meme AI Prabowo Jokowi ciuman. DPR bilang ekspresi harus beretika. Tuh, lu boleh berekspresi, bebas pendapat. Terserah ya lu mau oposisi, mau kayak gimana terserah, nih negara bebas pendapat. Gue lagi nggak pihak mana-mana lah. Tapi intinya, kalau untuk urusan negara, gue pun misalnya gue jadi oposisi nih bro, urusan negara, oh gila lu. Ini gimana ceritanya? Bisa begini nih gara-gara text to image nih pas ini. Kelakuan lu pada berarti nih ngajarin edukasi ke teman-teman semua akhirnya digunakan atau disalahgunakan nih. Coba. Kalau menurut gue sih ya, kayaknya memang teknologi ini kan perkembangannya cepat banget bro. Kadang-kadang kayak pertumbuhan teknologi ini tidak seiring dengan kedewasaannya manusia itu sendiri gitu. Jadi akhirnya karena teknologi ini tumbuhnya cepat banget, manusia-manusia ini belum siap untuk gimana caranya bisa menghasilkan kreativitas itu bukan sesuatu yang menyerang gitu, bukan sesuatu yang menghancurkan karir seseorang gitu. Contohnya kayak sosial media aja deh. Kayak kita dengan sosial media kita bisa menghancurkan karir seseorang atau kita bisa menjadi produktif gitu. Jadi kedewasaan seseorang itu tidak seiring cepatnya dengan pertumbuhan teknologi gitu. Dan gue rasa kejadian-kejadian kayak begini ini karena memang kedewasaan kita yang belum siap aja sih. Ini versi Ariel Harvard nih. Kita dengar versi Universitas Erlangga Surabaya. Susah loh, susah loh. Negeri masuk dulu juga susah ya Harvard ya. Iya. Sebenarnya kalau dari angkatan gue ya, asik angkatan gue. Nggak usah main-main tua muda lo, keluar lo dari ruangan ini lo. Tentang udah kuliah masih zaman berapa tahun lalu udah kelar ya. Jauh banget kayaknya kita. Jadi kayak misalkan di gue data science gitu di bidang AI, mereka juga kayak nge-generate meme, everything kayak meme di kampus-kampus gitu. Mereka juga kayak seadanya aja gitu. Oh ternyata tools ini bisa bikin generate text to image gitu. Ya udah mereka bikin seimajinasinya mereka. Nah, mungkin ini imajinasinya kayak ngelihat Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu kayak berduaan terus ya dibikin kayak gitu. Kayak ethics dari penggunaan AI ini sebenarnya juga harus kita perhatikan gitu justru. Walaupun sebenarnya mahasiswa itu kayak agent of change gitu, agen revolusi, tapi ya kayak penggunaan AI apalagi dengan simbol-simbol negara kayak presiden, lambang Garuda gitu kan sebenarnya juga harus kita edukasi juga gitu. Tugas-tugas lu pada juga nih kan yang angkatan lu nih. Nah, pokoknya intinya sebenarnya ya udahlah kalau emang udah bermaaf-maafan ya kita boleh kata apa gitu kan. Memang presiden kita hatinya juga selembut kapas juga, nggak ditindak juga. Gue yang bete sebenarnya. Oke lah anyway. Coba kita lihat dari beberapa fenomenal-fenomenal yang terjadi gara-gara AI ini akhirnya bisa kemana-mana ya. Maksud gue, ini seru nih pembahasannya gini. Dengan majunya teknologi, tapi ternyata banyak disalahgunakan deh. Tadi yang lu bilang juga kan belum siap apa segala macamnya. Tapi gue optimis. Kenapa? Karena perhitungan matang dari pemerintah kita, terutama Mas Gibran gitu ya. Mas Wapres kita tadi ngomong kan, beliau udah pernah keliling-keliling kampus juga. Disorot media juga tuh. Gibran sebut mata pelajaran AI masuk kurikulum SD hingga SMA di tahun ajaran baru. Menurut lo gimana? Apakah blunder? Terlalu cepat? Terlalu dini? Dari SD bos? Menurut gue kayaknya untuk anak yang masih di level SD itu pemahaman mengenai teknologi apa aja sih yang kita punya itu penting. Karena sebenarnya teknologi itu kayak pisau ya. Pisau bermata dua itu. Jadi kayak pisau itu kan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Kita bisa motong kambing, kita bisa motong buah gitu ya. Tapi itu bisa digunakan untuk mencelakakan orang. Tapi sekarang yang penting itu bukan pisaunya diambil atau enggak, tapi gimana cara kita menggunakan pisau itu dengan baik, dengan benar. Anak kecil kan kita tidak
menghilangkan pisau dari hidup dia. Iya, Kita iya. cuma mengajarkan pisau ini digunakan untuk A, B, C, D, E, F, G. Sama dengan teknologi. Dan menurut gua kayaknya ini intensi dari Mas Gibran gitu. Kita memberikan informasi ke anak-anak itu bahwa ini loh, pisau ini bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Jangan dibikin sesuatu yang mencelakai orang atau itu bisa mencelakai diri sendiri bahkan. Jadi menurut gua kayaknya itu sih arahnya. Nyambung tuh tadi Mas yang Gimana, tadi Reza? mahasiswi ITB gitu ya. Nah, itu mungkin karena di level SD, SMP, SMA-nya mereka nggak belajar tentang etik, cara menggunakan pisau yang tadi. Sehingga dengan adanya AI tiba-tiba nih, ya udah mereka langsung, oh ini pisau nih kayaknya bisa gue imajinasiin kemana aja tuh. Akhirnya timbul tuh meme-meme yang kayak gitu. Makanya atensi dari Mas Gibran untuk level SD, SMP, SMA, mereka diajarin dulu etiknya kayak gimana nih untuk menggunakan AI. Terus kita bisa lakuin buat apa aja nih gitu. Sehingga mereka nanti di level mahasiswa ataupun di level kerja gitu, mereka bisa manfaatin untuk produktivitas. Oke, berarti ada tindakan mitigasi ya? Iya. Pencegahan preventif atau apapun itu dari pemerintah gitu ya. Boleh memperkenalkan. Ini gue nggak tahu kan kapan realisasinya. Anggaplah ya kita support aja lah programnya gitu ya. Kan kebaikan juga gitu, jadi lebih cepat gitu kerja kita, gerak kita gitu kan sebagai warga negara, sebagai orang-orang yang terlibat dalam hal ini, mungkin buat bisnis apa segala macam gitu. Berarti harus dipikirin mitigasinya bahwa gue nggak tahu batasan-batasan kali ya, atau bisa nggak sih bro kayak yang dipelajari sama beliau tuh apa? Waktu lu pada edukasi atau sowan lah ke kampus-kampus tuh apa? Sama sih, Aplikasinya, Awareness terkait AI sama penggunaan tools-toolsnya. terutama ChatGPT. ChatGPT kayak generate text to image, Leonardo, Hailuo gitu-gitu, Kling AI. Nah, jadi kan mereka sebenarnya kalau yang level SMP atau SMA mereka kan tertarik dengan kayak gitu ya. Iya. Nah, itu yang sebenarnya untuk pemantik di awal. Jadi kita kenalin dulu ternyata AI itu bisa kayak gini loh. Nah, nanti baru dari situ kita bisa pelajari ternyata back end di AI-nya kayak gimana, cara AI mikirnya kayak gimana. Jadi itu sebagai pemantik dulu kita kemarin. Coba aja kita bedah bro, Reza. Apa yang bisa lo edukasi ke audiens gue terkait mengenai AI yang lagi rame sekarang apa sih di audiens lo apa sih? Lu pada gede-gede kan followersnya. Apa yang dari lu apa biasanya? Kalau gue biasanya tools ya, konten-konten gue Oke. tools. Sama ini juga ada bikin digital product gitu, kita bisa automate pakai AI juga BTW. Wah ini gue demen nih. Berarti semacam one click oke. Ya bisa dibilang kayak gitu, tapi kita bisa adjust lagi, kita pengennya kayak gimana gitu. Jadi kayak integrate dari Google Spreadsheet. Misal, ini gue bikin, tadi malam baru gue bikin, kayak kurang dari sejam deh kayaknya. Ada Google Form, di generate, lo mau CV gitu misalkan, kayak gimana. Ada lamaran buat apa, terus di sini ada kayak... Tampilin dong bro, gue kagak lihat. Oh ya, boleh. Langsung aja bisa kan? Nah ini kita munculin aja di layar bro. Jadi Ini di sini main lo bro. Terus? ada gue bikin Apa ini lu jelasin dulu. Ini produk digital. produk digital. Sebenarnya Apa? E-book. ada e-book, tapi kebetulan ini gue bikin CV otomatis gitu pakai AI. Oke, Jadi berarti orang-orang di sini goalsnya adalah CV otomatis buat ngelamar kerja. Betul. Jadi Benar. intinya semua orang zaman sekarang itu tuh bisa bikin kayak website sendiri atau software sendiri. Misalkan kayak lu mau bikin ini nih, mau bikin CV tapi males gitu ya formattingnya. Nah, lu bisa bikin sendiri. Ya udah gue pakai Google Form. Kalau misalkan kita yang familiar dengan Google Form kan gampang banget tinggal masukin data kayak gini nih, kayak posisi yang dilamar, terus kayak pendidikannya apa aja. Oke. Nah, nanti ini bisa nge-generate langsung otomatis CV-nya dalam Oke. bentuk format yang kita mau. Berarti tetap kita prompting dulu ya. Kuncinya berarti prompting kan. Kita prompting prompting dulu atau mungkin gini nggak bro? Lu prompting dulu di ChatGPT, baru lu masukin balik lagi ke Google Form atau di Google Form-nya udah pakai ilmu prompting. di Google Form-nya cuma ngisi data-data ini doang, kayak pengalaman organisasi lo apa, prestasi, pengalaman kerja dan lain-lain. Nah, Oke. terus kalau misalkan ini udah dikirim, nah terus otomatis kekirim tuh ke emailnya ini CV ATS yang udah ada Google Docs-nya, terus bisa ada PDF-nya juga langsung gitu. Jadi lo nggak usah otak-atik lagi gitu. Oh, tapi maksud gua kan ini juga menentukan kan ketika lo ngisinya nggak akurat ya. Iya. Dapat di formnya ini kan berarti kan hasilnya juga nggak maksimal Nah, gitu untuk kali ya. usernya kayak gitu. Tapi untuk developernya gue pakai tools namanya Make. Jadi di sini kita generate pertama flow-nya, ambil data dulu dari spreadsheet. Nah, mungkin jelasin dulu nih, kayak Iya nih. Make ini adalah kayak software atau enggak dia plugin
yang bisa mengkoneksikan antara software-software yang kita tahu itu ada ChatGPT itu yang kita familiar, ada Google Docs. Jadi gimana caranya kita bikin satu platform, masukin data inputnya pakai Google Form, nanti dia kirim otomatis langsung ke ChatGPT. Oh iya. Nanti dia kirim otomatis lagi ke Google Sheet, tadi kirim otomatis ke Google Docs, terus dia kirim email. Jadi kayak kita ibaratnya kita ngasih instruksi ke komputer apa yang mereka harus lakukan. Oh, jadi workflow ya. Workflow. Oke. Jadi misalkan di sini Coba. ini kan dari Google Form gitu ya. Terus misalkan kita kirim nih. Nah, otomatis kan langsung masuk ke response di spreadsheet. Yang otomatis masuk ke sini. Nah, terus di sini kalau misalkan kita run ini, dia get input dulu, terus masuk ke ChatGPT. Ini promptnya di sini, kita main di sini. Ini UI-nya ChatGPT kok gini? Ini UI-nya aplikasi tadi yang make tadi. Oh, oke. Nah, di situ kita bisa pilih modelnya yang mana, terus kontennya misalkan gunakan struktur berikut, bla 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 segala macam, terus generate dong CV yang kayak gini buat section summary berikut dengan gunakan kata-kata yang menarik, meyakinkan. Oke, ini sorry gue potong. Ini copywriting ini dapat dari mana? Ini Dapat dari bikinan mana ini? Ini berarti kan lu harus tulisannya itu. lu harus Prompting. punya bahasa pemrograman dong. Betul. Oh, dari prompting. Dari Ini Berarti prompting. lu minta dulu kan tadi ya? Iya. Hasil promptingnya dia kan otomatis ngirim kayak begini. Iya. Oh wow. Nanti lu bocorin ya, tools ini bisa didapetinnya gimana? Iya. Mungkin ya UI satu layar lo inilah. Nah, Lu bisa bocorin juga tab-tab yang ada di sebelah kiri, ada apa aja yang Nah. toolsnya yang disiapin gitu ya. Lanjut bro. nah terus baru di sini kita udah prompt nih. Nah, terus dia update di Google Sheet-nya. Akhirnya resultnya masuk ke Google Docs. Yang tadi, yang CV yang udah di-generate. Oh ya, I Terus see. dari Google Docs itu langsung masuk ke email. Kita coba run ya. Nah, misalkan di sini dia nge-run, dia ngambil input dulu nih di sini dari Google Sheet tadi, hasil dari respon Google Docs-nya. Google Form-nya. Ini proses in the background gitu ya saya. Iya. Iya. Ini pakai make ya. Ya. Oke, Yang ungu ini UI-nya make kan? Ya. UI-nya make. Dan ini bisa lo custom kan? Ini sambil nunggu ya sama kita ngobrol ya. Bisa lo custom mau Bisa. kemana-mana ya? Bisa. Iya, Jadi lu bisa integrate misalkan ke Google Drive. Jadi setelah lu masukin Google Form, otomatis bikin folder namanya sekian, itu namanya apa, masukin file semua ke situ. Jadi kayak ini bisa diintegrate kemanapun. Ini yang dinamakan API sebenarnya kalau di programming. Jadi kayak API itu kan bentuk kerja kolaboratif ya. Jadi kayak internet dan sekarang itu software itu kan dunia yang kolaboratif. Jadi setiap perusahaan itu tuh mereka yang namanya API. API itu kayak backdoor kali ya. Oh iya. Pintu belakang gitu. Jadi kalian bisa koneksikan semuanya gitu melalui API ini. Jadi misalkan kita ngomong di ChatGPT nanti bisa connect ke Google Drive, bisa connect ke Google Docs, bisa connect ke email bahkan. Jadi ini ada beberapa opsinya nih. Ini opsinya Ini ya. ada template-templatenya itu. Tapi berarti di sini udah dipastikan mereka-mereka yang platformnya ngebuka API-nya kan? Ya, Kalau yang betul. API-nya nggak kebuka? Nah, itu yang memang agak susah. Jadi kayak memang ini harus yang kebuka. Tapi mostly kayaknya perusahaan besar itu sudah Iya. dibuka di API-nya. Bahkan WhatsApp aja yang encrypted aja mereka buka kok. Oke, kasih gue dua jawaban. Kenapa dia nggak ngebuka API-nya dan kenapa dia nutup API-nya? Nah, mungkin ada software lu Lu kan Reza kan lu cum laude IPK-nya 4,1 ya. Nah, kan, coba Jadi, lu kasih tahu dong. Ya, jadi intinya API itu kayak kita bikin restoran gitu ya. Kalau misalkan non API, kita bikin makanan sendiri, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau kita pakai API, kita yang punya restoran, ya udah backgroundnya kita serahkan ke orang lain. Nah, orang lainnya ini API-nya gitu. Jadi dia bisa dapat income dari situ, orang lain ini, dan kita bisa kebantu dengan adanya sistem dari mereka. Gitu sih. Makanya ada perusahaan-perusahaan yang nutup API, mereka nggak mau ngebagiin sistem itu ke orang-orang. Jadi mereka cukup untuk internal mereka doang gitu. Kerugiannya di mana? Apanya? Nantinya ujung-ujungnya kalau dia pengen di dia doang, kan gue ngeliatin ini kan perusahaan besar pada ngebuka nih. Anggaplah yang nggak ngebuka gitu ya, nutup. Berarti kerugiannya dia nantinya ujung-ujungnya bisa nggak dikaitin kepada potensi revenue-nya akan sedikit. Bener. Karena API ini kalau OpenAI gitu, dia per token gitu. Kita bayar $10, kita bayar $20 dan masuk ke OpenAI dong of course. Nah, itu kan banyak integrate. Itu mereka cuannya juga dari situ. Kayak B2B-nya lah itu sebenarnya. B2B-nya. Buka aja kalau gitu ya. Kalau gue sorry bos, kapitalis bos. Ya. Ya. Maaf ya, jenggot-jenggot gini kan kita juga butuh duit. Nah, ini jadi otomatis dia dikirim ke email nih. Hai Riza, misalkan ini CV-mu udah jadi gitu. Terus dikirim link Google Yang ngirim Docs-nya. tuh lu sendiri kan sebenarnya. Yang ngirimnya Lah, Itu iya, penting tuh tadi email ya. Iya ya, kan lu sendiri ya. Nah, jadi Nah, kayak ini otomatis kekirim gitu dia. jadi memang dia yang bikin ini semua programnya gitu. Jadi bukan pakai program orang, kita yang bikin programnya.
Make itu tuh bantu kita untuk bikin program itu dengan cara yang gampang. Nah, ini langsung kebikin tuh CV yang kayak gini. Otomatis. Otomatis ya. Lah dari awal kenapa nggak lu dari ChatGPT langsung CV? Nggak usah bolak-balik kemana-mana misalnya. Karena prompting tadi yang bermain. Kalau misalkan kita langsung ke ChatGPT gitu ya. Iya langsung udah bikinin gue CV. Iya. Formatnya Google Docs. Ya udah. Dari ChatGPT langsung integrate ke Google ini dia nggak bisa. Kita butuh make dulu untuk integrationnya. Oh, gue tahu nih. Ketika gue dikasih janjinya sehari bikinin di Canva, belum jadi. Besoknya lagi 2 hari. Vibes-nya positif ya. Wah, nampaknya kamu udah gak sabar nih untuk begini ya. Ditunggu ya malam ini ya. Kagak juga dibohongin mulu gue. Itu gara-gara dia ribet ya, pindah ke Canva ya. Nah, Dari iya. ChatGPT atau gimana sih? Karena ini kan sebenarnya digital produk ya. Jadi kita ngejual nih produk kita yang kayak gini. Ya udah, lu mau gua bikinin CV nggak? Misal bayar 10.000 gitu. Ini Google, lu tinggal ngisi ini. Terus ya udah, lu tinggal nungguin misal 5 menit, 10 menit, langsung lu kirim tuh CV-nya, lu tinggal duduk doang gitu. Iya. Simpelnya kayak gitu. Iya, tapi maksud gue berarti dari ChatGPT lu bikinin gue CV formatnya lewat Google Docs. Ya, sini mana linknya? Google Docs link dong. Mana sini linknya biar gue download sendiri. Gitu kan? Klik, jadi dong. Kenapa harus ke mail? Kenapa harus ke email? Kenapa gitu, bro? Nah, ini sebenarnya kalau memang betul bisa kok. Misalnya kita masukin kayak ini nih data diri gua di ChatGPT langsung gitu ya. Bisa kok. Mereka juga bisa generate gitu. Cuman ini yang mau kita tunjukin itu di sini sekarang, ini jauh lebih smooth kali ya prosesnya bisa dibilang. Karena nanti nggak cuma sekali doang. Kalau misalkan di ChatGPT kan cuma sekali, terus nanti teman lu datang nih. Teman lu datang mau bikin juga, dia harus nulis lagi di ChatGPT. Nah, kalau sekarang ini formatnya kan tinggal masukin Google Form. Ya udah, orang ada teman lu datang suruh isi Google Form lagi. Ntar dia bikin sendiri. Oh, I see. Nggak Gitu. perlu prompting ulang lagi Nggak di perlu ChatGPT. prompting ulang lagi, betul. Jadi ibaratnya produk yang si Make hasilkan itu tuh nanti jadinya kayak apa sih, kayak resume maker yang ada di Google lah. Kan banyak tuh yang tawaran-tawaran gimana cara bikin resume. Kita kayak bikin begitu, tapi ini versi lebih gampang ya. Jadi semua orang udah bisa bikin ini. Ini kayak do it yourself software gitulah. Iya. Efeknya berarti dampaknya kalau berhubung ini adalah channel pengusaha anyway. Ya. Iya kan, AI ini kan memang belakangan ini kan ya mungkin bukan kepedean ya, dekat sekali dengan pengusaha, dekat sekali dengan konten kreator gitu, dekat sekali dengan ya pokoknya tentang kekayaan, duit, apa segala macam. Ini bisa ya dipakai ya? Bisa, apalagi ini untuk kalau misalkan di perusahaan ya. Rekrutmen. Bisa kemanapun. Ini jadi bisa dibilang kayak kita bisa menggantikan posisi manusia yang harus ngerjain mungkin kayak posisi admin kali ya. Iya. Jadi kalau misalkan masukin data input segala macam, Iya. kita udah nggak perlu lagi. Itu bisa langsung di skip stepnya dengan make itu. Contohnya, kalau misalkan kayak dulu di startup yang gue bikin itu, Apa tuh namanya? Oh My Card. Jadi kayak itu Masih ada? kartu digital masih ada. Ini masih baru mulai malah. Oke. Jadi kayak orang itu masukin inputnya kayak data diri mereka, foto segala macam untuk bikin kartu nama gitu ya. Untuk bikin kartu nama, nanti gue bisa konekin itu dari Google Form itu, connect ke Google Drive. Dia langsung bisa bikin folder exactly tanggalnya sekian dengan format tanggal, namanya segala macam. Terus nanti keterangan diri yang ada di dalam Google Form itu otomatis langsung masuk ke folder itu. Itu juga bisa dikonekin lagi. Misalkan kalau misalkan orang sudah ngisi form nih, Google Form, kita mau ada orang yang nge-WhatsApp si nomor HP yang dimasukin tadi, kita juga bisa connect pakai Make itu juga. Jadi kayak exactly kayak kita ibaratnya ngasih kayak lagi meeting workflow kali ya bro ya. Lagi meeting workflow di perusahaan. Oke ya, misalkan ada si Ujang, kalau misalkan ada orang masuk, lu catetin ini data-datanya. Si Agus lu catetin ini. Ini bedanya ini komputer. Google Docs lu ngerjain ini, Google Sheet lu ngerjain ini. Berarti kan kita bisa ngirit itu sebenarnya. Iya. Ngirit. Efisiensi. Lu jangan langsung ketawa dong. Kan gua harusnya yang tanggung dong di mata dia. Kalau lu ketawa makin ke-trigger doi. Ya enggak? Semangat terus Delvia. Mantap. Semangat. Enggak lah, kalau Delvia mah enggak tergantikan. Enak aja. Delvia tidak tergantikan oleh AI. Cuma kehapus. Hilang. Oke, lanjut anyway. Ini yang dimaksud dengan Make tadi berbayar apa gimana sih, bro? Nah, ini dia ada versi free-nya, cuman terbatas. Nah, ada lagi tuh untuk yang integration tools kayak gini namanya N8N. Itu full free. Dan itu bisa diinstal di laptop kita, di PC kita masing-masing. Yang user friendly yang itu yang mana?
make. Yang make ini, kalau yang N8 ini kan kita perlu setting bla 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 segala macam. Itu sebenarnya banyak ada tutorial sih. Dan itu bisa dimanfaatin juga kayak make ini. Oke. Ini tahan dulu ya. Gua saking terkesimanya biasanya kalau dikasih solusi kan ada before after, from struggle to hero misal gitu ya. Biar tetap dapat menye-menyenya, biar tetap dapat emosionalnya kan. Siapa tahu lu mau nangis-nangis kan kita nggak tahu kan. Kan lumayan gue dapat FVP-nya. Jujur banget gue ya. Maksud gue nanti kita bahas AI lagi ya. Teman-teman juga pasti penasaran ya. Barangkali ada orang tua yang pengen nyokolahin anaknya juga. Yang milih jurusan lu apa tadi di Harvard? Design computation. Nah, lu Gue data science. data science gitu ya. Ini kan relate ya sama per AI ini ya. Dari awal memang itu yang ngarah ke sana siapa? Satu-satu dulu deh. Ini gue mau tau background lu dulu deh. Simpelnya gue mau tau background lu dulu sampai akhirnya lu sekarang terjun ke AI karena FOMO, early adapter atau mungkin karena apa dengan eranya sekarang AI, intunya ke sana. Atau memang dari kampus lu udah belajar gitu loh. Gue pengen tau backgroundnya dulu deh. Lu deh. Siapa duluan? Reza. Coba Reza nih. Jadi kan gue asli Padang ya. Asli Padang, SD, SMP, SMA tuh di Padang. Baru kuliah di Surabaya. Nah, sebenarnya dari semester 1, semester 2 karena COVID, jadi gue online dulu di Padang. Nah, kenapa gue milih data science? Karena emang gue tertarik aja sama teknologi. Karena mungkin gue dulu suka nge-game kali ya. Jadi, ya udah gue milih pure teknologi dan gue milihnya data science waktu itu. Karena di UNER juga baru dan itu juga lagi hype di Indonesia. Nah, dan pada akhirnya gue terbang ke Surabaya pun gue juga dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu. Bahkan untuk terbang ke Surabaya itu gue juga ngumpulin duit dari rumah ke rumah tuh di tetangga kayak ngasih 1.000, 2.000. Iya bener. Patungan. Kok tetangga? Ya karena kan itu solidaritas orang desa lah ya gitu ya. Jadi kayak pamit terus nitip duit. Ini harapan buat kamu untuk terbang ke merantau dan segala macam kayak gitu. Dan pada akhirnya itu kekumpul tapi nggak cukup juga tuh buat ongkos ke Surabaya. Akhirnya ada satu orang dari keluarga juga sih sebenarnya yang keluarga jauh gitu yang aware banget ke pendidikan. Dan pada akhirnya ya udah dia yang bantu gue buat kos, buat biaya hidup sehari-hari. Nah itu di Surabaya kayak gitu. Dan pada akhirnya karena emang sifatnya dia mungkin agak keras gitu ya. Lu nggak boleh balik sebelum lu sukses gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Padang nih bos. Tapi ya makanya pada pedagang ya bener bro. Benar-benar. Iya. Tapi pada akhirnya karena ya maklum lah merantau pertama kali ke Pulau Jawa gitu ya. Dan gue juga anak pertama. Orang tua kangen mau nggak mau pada waktu itu balik semester 5. Liburan semester 5 ke semester 6 akhirnya di-cut lah semua bantuan-bantuan. Kayak yang tadi yang kos, biaya hidup segala macam. Gue bingung dong mau ngapain habis ini gitu. Mau lanjut kuliah apa kagak nih? Terus ya udah, mau nggak mau gue ada lihat potensi di AI, gue lihat potensi juga di content creator. Ya udah gue jadi content creator AI dan pada akhirnya gue dari situ tuh mulainya. Mulai kapan terjun di konten AI? Di konten sih semester 6 kalau nggak salah ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2000 baru sih 2022 apa ya? 2022 udah ngomongin AI. 22 23 lah. Udah ngomongin AI ya. Udah ngomongin AI. Karena di kampus juga jurusan data science belajar tentang AI juga kayak machine learning, natural language processing. Jadi kayak back end dari tools-tools yang sekarang tuh ya insya Allah gue paham gitu. Oke. Emang orang tua tuh nggak apa-apa lu data science gitu? Maksudnya kan biasanya kan kayak apa sih biasanya ekonomi, dokter gitu. Ya memang gue nggak bisa bedain sih antara orang tua lo sama orang tua gue ya. Orang tua gue anak-anak milenial memang kalau nggak dokter bang gitu kan. Ya nggak apa-apa sih. Anda tertawakan orang tua saya ya kalau gitu. mereka support banget justru. Oh lu nggak? Oh support ya? Support banget. Everything yang gue kerjain mereka support. Oke, nice. Kalau lu nih? Nah, hidup gue kan lebih lama ya. Jadi kayak mau ditarik mundur sampai mana nih kisah hidup juga. Nggak usah lama-lama, nggak usah lama-lama. Oke, mungkin kayak gue ceritain sedikit. Dulu di Indonesia tuh gue anak IPS SMA-nya. Tapi waktu gue kuliah gue ngambil arsitektur di Amerika. Jadi gue S1 di Amerika belajarin arsitektur. Gue dapetin gelar bachelor di Amerika sebagai arsitek. Setelah itu gue putuskan untuk kerja dulu sebagai seorang arsitek, ngerjain beberapa project arsitektur pada umumnya. Jadi desain, lebih dekat ke desain. Sesudah itu baru gue memutuskan untuk Harvard untuk masuk S2. Dengan program yang namanya Design Computation. Karena di saat itu kan gue hidup di Silicon Valley ya. Jadi itu adalah pusatnya teknologi dunia kayaknya. Jadi gue dipengaruhi sama orang-orang yang kerja di OpenAI, di Google, di Facebook. Karena semua headquarternya di situ. Jadi pemikiran gue walaupun gue anak arsitek gitu ya, tapi pemikiran gue kok gue suka banget sama teknologi gitu.
Karena semua conversationnya tentang itu. Akhirnya gue memutuskan untuk oke deh, gue ngambil program yang namanya design computation. Jadi nggak terlalu computer software karena susah banget kan, gue harus mulai lagi dari nol gitu. Tapi ini adalah perbatasan antara desain dan komputasi. Sesimpel itu, sederhananya pemikirannya cuma karena itu doang. Kayak ya udah deh, mungkin gue nanti bikin karya-karya seni dengan digital, gue mikir cuma pakai software doang gitu. Digital imagine gitu ya. Betul, atau kayak Photoshop, kayak gue tinggal Photoshop atau pakai Illustrator gitu. Ternyata ketika gue di Harvard itu, apa yang gue pelajari itu very fundamental tentang teknologi itu sendiri. Jadi contohnya kayak gue ngambil kelas tuh random banget. Serandom yang gue ada satu kelas namanya Cognitive Augmentation. Jadi itu mempelajari otak manusia, gimana cara kerja otak manusia itu dan gimana kita bisa membantu otak manusia itu dengan teknologi. Jadi kayak gue ngedecode rasa sedih itu tuh apa secara scientifically dan secara data. Dan itu kan bisa dibaca dari misalkan ini kayak pakai jam Apple Watch gitu ya, atau pakai jam-jam yang lain itu, dia bisa ngukur heart rate, dia bisa ngukur detak jantung, bisa ngukur EDA namanya. Dari situ kita bisa tahu emosi seseorang gitu. Even dari ekspresi muka. Jadi kayak dari situ gimana caranya kita bisa kasarnya memanipulasi itu untuk kepentingan yang lain. Jadi kayak dari situ pelajaran yang kayak begitu gue ngambil philosophy of technology juga. Jadi random banget, dan nanti outputnya adalah gue bisa mengkombinasikan itu untuk sesuatu yang kreatif gitu. Misalkan kayak instalasi, gimana caranya gue bisa membuat sebuah instalasi yang berdasarkan mood. Misalkan kayak warna lampu studio ini bisa ditentukan sama mood diri gue sendiri. Misalkan gue lagi sedih nih, somehow nanti teknologi bisa ngebaca gue sedih, nanti akhirnya lampunya bisa berubah menjadi warna biru gitu. Bisa gitu ya? Iya. Jadi kurang lebih kayak gitulah bidangnya. Dan ini completely beda banget sama dunia arsitektur gitu ya. Iya. But, yeah. Oh, tapi yang lo dapat justru malah dari S1 apa S2-nya? Yang bukan maksud membandingkan, tapi kayaknya yang lo suka lah, yang lo dalami lah, justru pas lagi lo di S2 ya? Harusnya. Di S2-nya, karena ini mungkin sesuatu yang baru banget ya. Ini adalah field yang baru juga, kayaknya nggak ada tuh. Makanya gue juga susah kalau ditanya orang, bidang lu apa? Design computation atau creative technologies, orang juga nggak ada yang familiar itu apaan gitu. Iya. UI UX juga lu kan berarti kan harus masuk ke situ ya? Iya, bisa masuk situ juga. Tapi gue tahu coding juga. Kalau UI UX kan biasanya mereka cuma desain doang, interface-nya. Kalau gue ngerti coding ya. Jadi dulu gue mulai coding tuh pakai bahasa C yang cukup low ya levelnya kalau di software itu. Jadi gue mengerti cara komputer berpikir itu kayak gimana. Kenapa penting buat gue? Karena nanti gue akan mengkombinasikan itu dengan teknologi yang lain. Jadi gue harus tahu dulu dia berbahasa apa ini. Oh, tapi lu bisa tergantikan dong sama blackbox.ai. Kayaknya kan? hampir semuanya. Langsung bos kakmat aja. Ngapain jauh-jauh ke Harvard? Mendingan lu narik angkot lagi. Wah, ada ceritanya kan? Iya. Nah, ini tolong ambil tisu dong. Ini bakal sedih-sedihan nih. Padahal belum tentu itu ya. Siapa tuh buat konten doang. Emang beneran lu pernah naik angkot? Narik angkot? Ya dulu mungkin bisa dibilang kayak keluarga gue sih bukan keluarga yang miskin banget itu ya. Gue emang keluarga yang sederhana sebenarnya. Cuman kayaknya memang gue dari bilang agak aneh sebagai anak kecil itu. Jakarta? Jadi, di Bogor. Oh Bogor, oke. Jadi gue emang suka aja explore kayak dunia-dunia yang gue belum pernah jelajahi gitu. Jadi gue suka main sama anak-anak kampung belakang. Ya biasa bro, kayak tawuran lah, segala macam. Gue narik angkot juga. Jadi gue berteman sama mereka, gue tidur sama mereka. Sampai kayaknya ada masanya gue udah hampir SP3 juga di SMP. Jadi emang kacau banget lah masa lalu gue dulu. Bukan anak pinter banget itu. Jadi dulu gue gak di akademis gue sebenarnya. Lu Bogor kan? Iya. Kalau saat itu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Itu dia. Masuk ke barak. Gue udah pasti masuk ke Bandung. Masuk lu ke barak lu. Nggak ada urusan lu. Warga beliau soalnya. Warga Jawa Barat. Barak semua nih. Bogor dekat Tugu sama Taman Topi. Masuk semua. Tahu kan gue. Lu dekat situ pasti kan? Masuk. Tapi sekarang untungnya udah baik nih ya. Jadi narik angkot cuma buat seru-seruan kan? Bukan buat nyari nafkah buat bantu keluarga kan? Bukan. Emang buat seru-seruan aja sih. Tapi orang tua tahu? Nggak tahu, cuman dibiarin aja. Ya masih ada sekarang bokap nyokap Dua-duanya masih ada. Dibiarin maksudnya nakal-nakalnya anak muda aja gitu. Iya, karena mungkin bokap nyokap gue mungkin udah ngeliat kali ya potensinya. Karena dulu zaman SMP tuh gue udah jualan sulap. Zamannya Deddy Corbuzier lagi naik-naik ya pas The Master itu tuh. Tahu. Gue bahkan pernah audisi ya Mas. Oh iya.
Om Deddy, lu kenapa gak lolosin Ariel? Ditolak mentah-mentah gua hari itu. Lu gak jago berarti. Gua masih SMP, Bro. Apa ngapain sulapnya ngapain? Ada Master Junior kan dulu. Enggak, Zamannya. ngapain? Mesti lu ngapain? Gue bikin sulap apa sih itu pakai bola gitu loh. Ada satu untuk jadi dua itu. Atau Si Om Deddy cuman kayak ngapain lu di situ? Saudara gue juga ikutan nangis. udah standby ya. Kita manggil Om Deddy Corbuzier. Acara TV kali ya. Wah, ya. Tapi itulah suka duka anak-anak muda ya. Maksudnya sampai sekarang era insya Allah menemukan jalannya dengan adanya AI apa segala macamnya. Ya. Sekarang kita ngomong how to monetize it. Maksudnya untuk AI. Kita kan lihat semua juga jualan prompting ya. Jualan kelas, jualan ebook, digital produk, dan lain sebagainya. Gue pengen konkret aja sih bro. Dalam hal ini, kira-kira yang untuk mempercepat mendapatkan uang dari per AI-an ini, terutama tools yang gue jujur baru lihat loh ini Make. Nih tim gue nih, terutama mungkin anak-anak performance marketing atau apapun itulah ya. Nanti ini harus tahu nih, ntar gue suruh lihat tayangan ini aja lah minimal. Make apa? Bentar deh, gue agak-agak salfok sama ini sebelah kiri tuh tab lo yang tab dari bawaan Ini Windows lo kan? iya benar. Lo geser ke kiri kan? Iya. Oh oke. Gue bingung Google tadi Chrome soalnya. Soalnya mirip-mirip ininya si ChatGPT. Iya. Ya kan ngalir ke bawah gitu. ChatGPT lo ada di situ. Oke. Nih, Nah, ChatGPT. yang si bawaannya Make yang mana ya? Make yang Ungu. ini. Ungu. Nah, yang ungu. Oh, oke. Gue pikir ini bagian dari Make. Itu lo taruh ke sana, nanti ujung-ujungnya lo kumpulin ya. Lu Ah, gas sini ini dah. tuh. Nah. Nah. Oke. Dari hal ini berarti semuanya udah bisa di satu klik dong. Selain tadi lo bikin CV, ada contoh yang lain nggak? Atau ada yang belum bisa? Ada sih, mereka tuh juga udah collab nih sama perusahaan-perusahaan Oke. yang semuanya ini. Jadi ini ada ratusan template gitu yang bisa di-automate. Jadi kayak orang-orang yang nggak ngerti coding, nggak ngerti teknologi sama sekali, mereka bisa pakai ini. Coba-coba lo masuk dari make.com. Iya, ini Ini- make.com. Ini dari mana sih? Europe ya? Iya, dari Europe. Oke. Di Make. Itu depan domainnya tuh apa? EU2 titik gitu. EU2 ini kodenya mereka Europe. Oh iya, oke. Berarti kalau make.com-nya nggak bisa, mesti pakai depan ya? Make.com tetap bisa. Mereka bakal nge-refer ke sini juga sih nantinya. Oke, ini Coba di home dulu. home-nya dulu deh, gue biar nggak Home-nya bingung. dulu nih. ya. Iya, Misalkan coba di posisikan sini. audiens gue jangan Universitas Erlangga secerdas lu gitulah. Ya kan? Ini Enggak lah. banyak loh yang kuliah di BSI. Kuliah BSI aja banyak. Makanya tolong jangan sederhana dulu. Bahasanya jangan berat-berat dulu, Bro. Nah, Meskipun ini- BSI juga keren gitu loh Ini informatika. home-nya di sini. Mereka bakal nge-refer ke dashboard sini kalau misalnya kita ada login ya. Nah, Oke. jadi kita bisa ngeliat juga nih analisis di sini. Kayak dashboardnya dari usersnya juga, Oke. notification dan lain-lain. Create tuh a new scenario. Bukan gitu ya? Ini bisa juga. Ini kalau misalkan kita pengen manual. Tapi kalau kita pengen ada template-nya langsung ke generate tuh. Nah, Jadi ini ada template ini adalah orang-orang yang pernah bikin serupa iya, kayak iya, gitu. Kita iya, tinggal iya, pakai. Tinggal Betul, pakai. betul, betul. Dan itu berbayar nggak sih, Bro? Si Make ini? Ini 1000 kali itu free. 1000 Token. kali. 1000 kali automation. 1000 kali automation. Jadi kalau lu mau nyoba-nyoba dong udah kehitung ya? Udah gitu. Oke. Menurut lo yang paling favorit, langsung kerucut deh untuk pengusaha deh. Langsung pengusaha luas ya, gimana bahasanya? Buat digital produk, sekali klik sekarang lagi rame apa sih digital produk sama afiliator ya? Afiliator ya. Afiliator tuh berarti bikin video. Bikin video. Ya ada CapCut tuh berarti ya. CapCut. Gua kebutuhannya buat afiliator sama digital produk. Gue pengennya mereka keluar dari kemiskinan, mereka langsung instan kaya raya. Pokoknya kalau udah nggak kaya tanggung jawabnya Reza. Ayo. Jadi Beban ya. Coba. kalau untuk video sebenarnya ada banyak tools ya. Kayak misalkan gua pakai Heijen nih, video yang gua yang ini itu full pakai AI. Ini kayak misalkan nih, ini gua nggak pernah duduk kayak gitu. Suaranya juga, Ini sama footage serian nih. footage-nya diedit sih, cuman kayak simple banget kayak gini. Nah, gitu. Lah ini yang insert-insertnya siapa? Yang itu masih insertnya itu masih manual, masih edit sih. Cuman ada juga tools yang bisa insert, mereka cari video footage gitu atau B-roll yang otomatis juga ada, cuman berbayar. Oke, satu-satu ya. Yang tadi banget nih video tadi aja dulu deh. Yang AI yang mana? Yang peran lu sebagai editornya lu sendiri apa ada video editor sendiri lu? Ada video editor sendiri. Lu punya video editor. Wih, udah gaji karyawan ya? Keren. Cuman satu doang. Cuma satu. Ya kan tapi kan gaji, Bro. Lah pendapatan lu? Pendapatan dari konten-konten sama digital product tadi. Sama biasanya diundang di speaker-speaker universitas gitu-gitu. Oke. Lanjut ya.
Video ini yang AI yang mana? Hanya elunya. Berarti lu di foto kanan kiri depan belakang tampak ke depan gitu. Ini kayak gini doang, foto kayak gini doang. Terus ya udah, terus ada suara-suaranya kita input dulu ke AI-nya biar dia bisa belajar. Terus ya udah, dia bakal bikin kayak gini bisa otomatis. lip-sync. Bisa lip sync Lip juga. sync. Kayak suaranya kan mirip banget tuh tadi barusan. Iya. Nah, Apa tadi? Hey. Heijen AI. Oh, HEYGEN ya? Nah, iya benar. Heijen AI. Iya. Nah, Oke, itu abis itu tuh jadi tuh setnya dia juga yang bikin. setnya kita bisa foto pakai kayak gini, bisa dia juga bikin. Kita bisa prompt juga. Kita mau set yang kayak gimana. Yang ini set siapa? Ini set gue pribadi sih, karena biasanya konten-konten gue juga setnya kayak gitu sih. Berarti lu fotonya di depan set itu. Fotonya di depan set ini. Atau bisa juga kalau misalkan pengen smooth banget gitu, kita tag aja semenit 2 menit ngomong apa aja gitu. Terus dia bakal belajar dari video kita. Dan kita bisa generate 100 konten video misalkan tadi afiliator dengan modal-modal yang kayak gini. Oh ya, oke. Nah ini kan ada si animasi jumbonya nih. Ini lu edit sendiri pakai editor lu lah intinya Yeah. pakai CapCut atau anyway apapun itu. Masih di-insert sendiri. Masih di-insert sendiri. Tapi ada juga tools cuman berbayar, gue nggak pakai itu. Yang berbayar untuk apa nih? Untuk yang insert yang kayak gini. AI. AI. Oh, Tuh, kayak gini tuh kayak ini tuh dia bisa cari sendiri tuh yang kayak Cari gini. sendiri? Cari sendiri ada. dia dari ini misalnya ini Rian ya namanya. Iya, Iya. Riannya misalnya dia pernah ngomong dikasih solusi misalnya. Habis itu dia akan nyari atau dari secara random atau gimana? Secara random sih. Jadi backendnya kita nggak tahu dia nyarinya di mana gitu. Kalau kita prompting dikit, yang ada dikasih solusi aja deh, bisa juga. Di prompting tipis-tipis gitu. Gue kurang tahu sih, tapi mereka random banget sih yang pernah gue coba ya, random banget. Masih belum sempurna Masih belum kayaknya. sempurna. Untuk yang Oh. transition kayak editing itu masih susah. Menurut lu tetap ada manusia. Berarti belum tergantikan dong video editor. Katanya video editor udah tergantikan sama AI karena ada CapCut AI. Enggak, gue mau buru-buru pecat soalnya. Oke, lanjut. Gila kasar banget gue ya. Terus Kalau video editor menurut gue dalam short term ini masih berguna lah ya. Karena apalagi kalau konten creator kita kan perlu authenticity dari si kreatornya gitu. Jadi kayak sisi manusianya juga kita harus insert ke sini. Iya, sepakat itu juga tuh. Bener ya? Bener. Makanya sampai sekarang gue kayak maju mundur gitu. Enggak. Masih butuh itunya lah, sentuhan-sentuhan begitu. Oke. Boleh nggak lu praktekin yang meskipun lu nggak berbayar, tapi lu bisa kasih tahu runutannya kali ya. Barangkali ada teman-teman yang udah sanggup pengen berbayar, nggak mau repot. Oke. Iya kan bisa juga kan. Meskipun tadi disclaimer kan belum sempurna ya, Bro. Berarti pengusaha-pengusaha sekarang udah harusnya nggak ada alasan lagi ya bisa memulai. Atau lu jual tools ini nggak, Bro? Gue mau jadi affiliate lu dong. Siapa tahu lu mau bantu kayak agency orang apalah. Hah? Integrationnya gue bisa jual sih. Langsung batu-batu bedah aktivis tadi. Ya gue sih bisa jual. Lumayan, Bro. Keluarga lu di Padang kan? Iya. Lu belum nikah kan? Enggak ya, kalau Padang dibelinya sama cewek ya? Cuman satu daerah doang, selebihnya enggak. Ada nama daerahnya Pariaman. Itu emang ceweknya yang istilahnya ngebayar cowoknya gitu. Oh. Nganggur aja. Oh, enggak gitu juga ya? Nggak gitu. Oh, iya. Lu bukan di situ? Bukan di situ. Semangat ya kalau gitu. Semangat kalau gitu. Ya udah, berarti benar lu jual itu. Nanti kita kolaborasi sama kasih solusi. Gimana cara jualnya ya? Bukan tools kan ya berarti ya? Jasa ya? Iya, bisa dibilang gitu sih. Kalau tools mah agak sulit ya. Agency kan tetap ada lu yang operate kan? Iya. Kalau tools. Jadi kita bisa bikin integrasinya doang. Nah, ini Sekarang coba. di Indonesia juga banyak sih agency untuk ngurusin kayak begitu doang juga ya. Ya, gue tahu banyak. Cuma maksud gue kan barangkali kan yang fresh graduate kan bisa murah gitu. Nah, jadi gue coba jelasin step by stepnya dari Heijen. Coba. Nah, ini tampilan awalnya. Terus kita bikin create video di sini. Bikin avatar video. Terus kita mau gimana? Misalkan portrait gitu ya. Potret aja. Kita Nah, di anak sini TikTok. ini kan gue udah bikin avatar-avatarnya gitu. Kalau masih belum ada, tinggal create new avatar aja. Oke. Nah, terus kita insert video kita yang 2 menit tadi di sini. Terus ya udah langsung bikin kayak gini. Nah, di sini kita bisa langsung kayak misalkan nambahin script gitu ya. Nah, sini kita tinggal nulis aja mau kayak gimana. Wah iya di apa ya? Kayak second by second gitu ya? Nah, benar. Atau menit per menit gitu ya? Menit per menit. Misalkan di sini gue misal milih ini. Terus Coba bikin video kayak dia ngomong nih lagi dikasih solusi nih gitu. Coba. coba ya. Iya. Kita buktikan. Lagi dikasih solusi ini. Coba. Nah, di Teman-teman sini bisa perhatikan audionya kita bisa milih. Kita mau pakai voice yang mana? Voice sendiri aja lah. Voice sendiri ini. Itu gimana caranya? Ada di sini tinggal insert aja di sini. Oh, karena lu udah nge-record. Karena udah nge-record. Nah, terus misalnya kita bisa atur original accent-nya juga di sini.
Nge-recordnya di mana Nah, UI-nya? coba bro? nge-recordnya gimana? Oh, nge-recordnya gimana sih? Ini di sini bisa langsung. Enggak, Kayak create lu- new voice gitu. create new voice. Oke. Lu bisa masukin file yang udah ada atau lu bisa rekaman lagi kan Bisa sendiri rekaman gitu. lagi Oh, bisa. kalau import file di mana? Misalkan di sini gitu ya. Oh, dia ada di situnya ya. Nah, atau misalkan pakai Eleven Labs gitu, bisa ada API key-nya juga di sini. Oke. Oke, Anyway, nah. cakep. Sip, penting Terus gue tahu aja misalkan dulu. di sini, Oke. ya tinggal play aja. Nah, dia bakal Lagi dikasih solusi nih. bentar. Lagi dikasih solusi. Bentar. Dia kayaknya kurang panjang deh. Oh, kurang panjang. Lagi dikasih solusi nih. Iya, ini juga lagi dikasih solusi. Iya nih, gitu coba deh. Kayak nggak males mikir banget ya. Bisa aja. Inilah impact dari ChatGPT karena kita kebiasaan nanya ChatGPT Itu. terus. Itulah bahaya. Udahlah, tinggalin ChatGPT. Apa nih dunia begini? Nah, Nggak produktif manusia. Coba. Tinggal Jangan bikin malu alma mater lo, Nadiem Makarim lo. Yoi. Iya kan, dari Harvard tuh. Nah, terus kalau misalkan Mana kita udah coba? submit, terus dia bakal ngeproses dulu di sini. Lu panjangin apa tadi? Iya, yang tadi lagi dikasih solusi nih. Iya, lagi dikasih Sama. Inilah efek ChatGPT. Inilah efek dari AI. Anak Erlangga nggak ada apa-apanya. Lu bawa nama alma mater lu. Sama rektor lu lagi nonton. rektor. Tuh lihat. Ya, jadi begini ya cerminan anak Erlangga ya. Saudara-saudara, Nah, ini ya, ini ada. ikutin sama dia. Coba, oke. Coba. Lagi dikasih solusi nih. Ya, ini lagi dikasih solusi. Gitu, bisa gitu deh. Gitu ya? Lagi dikasih solusi nih. Ya, ini lagi dikasih solusi. Oke. Itu kok blur-blurnya gimana, Bro? Ngeblurnya karena emang train videonya agak ngeblur gitu sih. Jadi gue Oh, harusnya dia kayak openingnya trennya kayak begitu ya. Openingnya dikasih blur dikit gitu ya. Iya. Ini lagi dikasih solusi. Emang style gue kayak gitu biasanya. Itu dari video yang lu rekam sebelumnya kan? Iya. Oh, tren lu tuh kayak buram dikit. Ya, Apa? terus baru Itu gaya di konten lu nya konten. secara otentik organiknya lu nya. Oh, oke. Bukan template dari si Hejennya ini kan. Dia bisa ngerti juga ya blur gitu juga ya si Hejen ini. Dia ngikut tren kita ya. Ngikutin stylenya ya. bisa dia bisa bikin kayak gitu. Ngikutin iya. Bukannya dari sininya ya. Kalau kayak di Kling itu kan ada kayak Phoenix 0,9, Phoenix 1.0 gitu kan. Ya, Dia kan ada bisa disetting di sananya. Kalau di sini ada kayak semacam filternya juga. bisa. Lu mau misalkan original banget kayak gini bisa, atau misalkan mau kayak gimana bisa, kita bisa prompt juga di sini. Wah, tambahin prom lagi. Ya, bisa Customize. di customize gitu. Gila, sekarang udah begini ya. Ini konten kreator nih. Kalau nggak mulai, wah parah sih. Dunia udah berubah, bro. Misalkan custom foto gitu ya. Terus misalkan kita upload foto di sini, Bisa dikasih prompt tambahan nggak? bisa dikasih prompt tambahan. Di tengah-tengah lagi berjalan. Lagi di insert begitu. Apa Oh dari enggak, awal? pas di awal. Itu apa? Barack Obama. Enggak lu bikin lagi cuma nama siapa gitu. Waduh. Kan? enggak, Jangan, enggak, maksudnya enggak, jangan enggak. dong. Gue jagain nih hubungan antar negara nih. Kemarin ITB sekarang Erlangga kan rame lagi. Reja. Oke. Nah, di sini ini harus dibaca tuh sebenarnya tadi yang di bawah tuh, yang agree atau enggak itu. Oh, gua nggak disagree-nya. Nah, itu ada tulisannya sebenarnya tadi tuh. Apa? Kayak ini harus ada persetujuan dari orang yang kita editin juga videonya, karena itu bisa jadi subjek hukum sebenarnya. Tapi tadi masukin Obama dia belum izin. Ah, itu dia. Kalau misalkan Obama ya bisa nuntut, sebenarnya bisa kena. Om Ded. Tolong dilaporin. Ya kan dibawa contoh doang, kan gak ada apa-apain. Udah gak apa-apa, lu jangan langsung jiper begitu. Maju terus bro, backingan gua kuat, tenang aja. Ayo. Oh, siap. Padahal di dia ya. Nggak nih bawa contoh. Tadi kayak ada tulisan error deh, avatar is in appeal. Oh nggak mau deh, benar. Apa dia nggak mau ya? Obama punya hak Iya. kekayaan intelektual di sini, punya Kayaknya- haki dia. Kayaknya dia nggak bisa dia kalau Karena sekarang ChatGPT juga kalau misalnya kita suruh generate kayak orang-orang terkenal gitu, Iya mereka benar. nolak. Iya benar. Iya. Nah, ini di Obama dia error nih. Avatar is Tuh. an appeal gitu. The thoughtful leader. Jadi kayak mereka sudah antisipasi bahwa ada orang-orang yang akan menggunakan itu untuk hal-hal Oke. yang tidak benar. Berarti lu yang bener. Donald Trump coba. Donald Trump. Sama aja dong. Malah yang lagi jabat, malah nyari perkara. Ya, jadi siapa contohnya, Bro? Ya pokoknya lu mau ngapain nih? Ya. Ini nanggung nih. Intinya dia bisa pakai foto lah, Iya. nggak harus video gitu. Bisa Jadi pakai image to video ya. Ya, Image to video. dia bisa image to video juga, bisa video to video juga.
Gitu. Ya. Wah, ini udah sejauh ini. Coba Ariel, gimana menurut lo dengan kondisi, gua agak sedikit bahas lebih serius ya. Ya. Indonesia ini kan ekonominya lagi, ya kita tahu semua lah. Lagi menurun atau mungkin kontraksi dan lain sebagainya. Efek apa, daya beli melemah. Gue mau konkret aja. Mungkin bahasanya sekarang mereka udah pengennya cepat. Mereka lagi resah karena dagangan gue nggak laku. Ya. Mereka mau jadi konten kreator, mereka mau bikin digital produk, itu jualan ebook. Pengalamannya dia, udahlah daripada gue jualan ke pasar, jualan ayam, gue pakai bikin ebook aja gimana caranya motong ayam gitu. Kan edukasi lah ya, gimana caranya bikin ayam goreng atau bangun restoran F&B seputar ayam gitu. Maksud gue, tapi itu kan juga butuh apa ya? Butuh effort ya. Ada gaji karyawan, ada ini apa segala macamnya. Pokoknya sekarang serba cost lah. Serba wait and see. Serba hati-hati ngeluarin uang karena kondisi ekonomi. Meskipun gue nggak mau nakut-nakutin, tapi kita bahasa pesimisnya lah, biar kita tetap terpacu gitu kan, motivasi. Kira-kira apa yang bisa diambil pelajarannya buat kawan-kawan UMKM? Mungkin bisa dibilang itu bayangin kalau misalkan kita punya karyawan yang super pinter, yang super tahu segalanya, dia bisa konekin kemanapun kayak begini gitu. Itu ada di perusahaan kita dengan harga mungkin yang kalau subscription itu berapa sih? Mungkin 200.000 gitu ya per bulan ya. Lu berapa? 200.000 ya? 250. Plus apa Pro? Yang ChatGPT. Enggak, ini Oh, ngomongin yang Make kan? Ya, Oh, bikin yang Make Make gitu. ini free malah. Tapi kan bisa ada yang bayar juga kan ya. Iya. Anggaplah kisaran paling 200, nggak nyampe 500 lah, Ya, begini-begini lah ya. Nggak mungkin nyampe $10 paling. nggak mungkin nyampe UMR bahkan. Oh iyalah, Gitu. bisa Jadi dapat 3 pegawai. Nah. 500.000 3 pegawai gue juga mau. Iya kan? kurang lebih kayak begitu. Jadi kita bisa ngelihat ini adalah seorang karyawan yang super pintar yang kita bisa pergunakan. Cuman dia punya potensi tinggi. Jadi kayak ngedidik anak kali ya. Dia punya potensi tinggi tapi dia nggak tahu mau ngapain. Nah kita yang harus ngasih instruksi dia ngapain itu. Jadi kitanya yang harus pintar. Ada teknologi apa aja sih di luar sana, ini kita harus tahu semua logo ini ibaratnya gitu. Supaya kita bisa tahu, oh ini berarti bisa menggantikan yang kanan atas itu, mungkin bisa menggantikan perannya si Ujang karena dia suka ngirimin email gitu. Iya. Ya udah kita bikin itu deh. Ini si Ujang, ini si siapa, ini si siapa. Jadi kita nge-treat ini sebagai manusia juga, itu kurang lebih lah. Wow, Ini bisa ngebantu. mantep nih insight-nya. Iya bener juga ya. Lu lihat deh, lu tinggal baca aja nggak sih keterangannya? Iya. Kayak lu ini berarti kan buat anak-anak performance marketing atau mungkin digital marketing nih, karena di sini ada ads ya. Ya. Ya kan ada logo Facebooknya aja udah kelihatan. Berarti apa nih yang diincar? Leads. Leads. Karena Google Spreadsheet Ya. buat leads, ya kan database apa segala macam. Nah, itu yang create basic chatbot for WhatsApp. Itu kan ibaratnya sama kayak kita punya customer service. Oh, Gitu. ke WA to WA? WA ke WA. Jadi ini bisa kayak chatbot gitu sih. Jadi nanti bisa kayak chatbot ya. Kayak Oh, chatbot. jadi ya ada yang nanya dia jawab sendiri Iya, otomatis. dia jawab ya? sendiri otomatis. Based on knowledge yang kita kasih. Iya. Ada nawarin gue 100 juta tuh. Oh iya. Kegerus dong dia dong, agensi-agensi beginian. Jangan-jangan dia pakai ini juga lagi nih. Mungkin. Iya kan? Baru-baru ini. Ya kan ya bagus lah pain pointnya, oke lah. Kamu tanpa harus repot punya karyawan yang bisa digaji tanpa hitung-hitungan, nggak perlu THR, nggak perlu apa, nggak perlu ini kan. Gitu kan bagus banget tuh kan. Cepet. Lah ini gratis ya? Iya. Iya, oke. Ya meskipun kita hargain ya penawarannya. Oke lanjut. Bawah ada apa sih? Gue penasaran nih. Bawah ini ada banyak banget nih anyway. Dan ini masih yang template yang orang udah pernah bikin. Kalau misalkan ada yang spesifik, misalkan kayak workflow-nya kerjaan kantor gua nggak ada yang di sini, bikin sendiri aja. Bayar dong yang itu, enggak ya? Enggak. Ini tinggal create. Bedanya ini pakai template orang aja kita bisa. Oh iya, bikin. coba ke bawah. Oh ini public template sih, iya benar ya. Template. Ke bawah ada apa aja sih? CapCut kita ada nggak sih? Gue mau yang konkret sekarang yang paling ribet apa sih? Coba real. Buat Kira-kira apapun yang sekarang lagi tinggi demand-nya. Misalnya konten kategorinya aja, industrinya aja, konten kreator. Ya. Berarti kan CapCut udah dipegang deh tuh di tangan itu CapCut. Apalagi ya digital product ya. Mungkin kayak editing software juga kali ya, image Iya, generation konten kreator itu aja juga kali ya. penting. Iya. Sekarang udah masuknya karena konten kreator gitu. Iya. Mereka pengen coba dapat duit dari situ buat ujung-ujungnya ke afiliator, keranjang kuning. Tapi kalau TikTok tuh nggak baca nggak sih kalau video kita tuh buat keranjang kuningnya dari AI? Dia tuh ada di bawahnya AI generator gitu. Jadi kayak ngasih tahu audiensnya kalau ini buatan dari AI. Oh, oke. Kayak gitu doang. Tapi sih. bukan dikena pelanggaran kan? Enggak, bukan. Setahu gue kayak TikTok kayak satpam banget tuh, ketat banget kan dia kan dikit-dikit. Justru malah katanya algoritma TikTok sekarang lagi bagus kalau misalkan konten kita tuh di-generate sama AI. Di-generate Oh, sama AI. gitu? Iya.
Ngapain saya kasih jadwal syuting? Enak di rumah ya nggak? Main sama anak. Ngapain pakai syuting? Nanti kita pikirkan tuh, menarik juga tuh ya. Oke, coba bikin custom aja, Reza. Yang dari awal. Enggak, itu new template. Gue pengen kayak konten kreator deh. Lu konten lu pakai apa coba? Lu pakai gaya lu aja. Orang mau nggak berani tampil, mager, sulit bikin konten. Ya yang pakai Heijin tadi sih. Kita tinggal nulis skrip ya udah langsung jadi videonya. Yang Heijin tadi. Udah itu. Yang skrip Enggak dong. Gue sambil monetize. sambil Jadi monetize. videonya posting di IG dapat pakai ManyChat payment gateway ke email. Gue ngomong funneling ya. Ke email ngasih lu akses learning management system masuk ke dalam. Emang gue banyak mau lah pokoknya. Pokoknya gue banyak mau. Ngerti kata maksud gue kan? Iya. Ini sorry ya bro ya. Ini obrolan anak-anak Harvard ya. Sorry. Enggak apa-apa ya. Lu pada bingung kan ya? Sorry. Emang kita doang ya. Jadi kayak gitu sampai ke member area. Masuk ke dalam belajar. Terserah lah mau pakai YouTube Unlisted atau mau pakai platform dari link.id. Di dalam situ tinggal nonton. Gitu. Nonton karena gue kapitalis, ada lagi lah email marketing masuk. Buat dia repeat order, dia upselling sendiri, langsung dia jualan ke produk yang lain. Nah, bikin kayak begitu di sini memungkinkan nggak sekompleks itu untuk workflow? Sebenarnya pas sakit kuning dikit lah, coba. Sebenarnya memungkinkan sih, cuman karena terbatas durasi kayaknya kita nggak bisa nyoba seribet itu ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu kayak gimana kelasnya, cek aja di bawah, klik aja. Klik aja. Kita jalan, bro. Ya, kalau mau tahu lu versi Zoom diajarin, klik di bawah. Ya, lu mau nggak? Ini gue main sabotase aja nih. Ya bisa aja, tinggal klik di Klik follow aja. Iyalah, di bawah. Ya, orang Padang pandai berdagang, bro. Dipancing dikit langsung call to action dia. Kalau lu mau lu cek aja deskripsi di bawah ya. Nah, baru tuh. Iya kan, jadi panjang waktunya. Ada yang mau tambahin dari Reza atau Ariel dengan fenomenal seperti ini di ujung obrolan kita? Mungkin atau lu punya apa sih, digital product nggak sih? Ada digital produk, gue bikin template sheet juga, terus bikin ebook juga. Itu yang menurut gue paling hype di audiens gue ya. Nah itu digital produk, gue kaget juga kemarin ternyata tuh bisa kayak lebih dari 3 digit gitu loh. Hah? Template doang malah. Template Oh doang. Iya. Coba lihat datanya. Yang postingannya mana ya? Si Delvia pernah ngasih tahu gue. Nah, apa itu. namanya? Lu bisa dapat 3 digit. Apa Delvia apa lu tadi ya pas di ruangan di sini sebelum mulai ya? Iya. 3 digit ya, bro. 3 Template apa, digit. bro? Kayak ini tuh gue Lu pakai ads? Enggak pakai ads sama sekali. Organik gitu. Nice. Nah, misalkan gue lihat di link kita aja ya kayak. Buat anak-anak digital produk tuh memang platform paling mudah pakai link.id memang. Pakai dia. Wah. Nah, Ya, link.id tuh payment gateway, cepet, respon time-nya bagus. Nah, misalkan gue jualnya murah-murah banget sih malah. Ini 300 template PowerPoint yang bisa gerak-gerak gitu. Gue jualnya 39.000. Orang jual satu template aja. Itu misalnya bisa 39.000, ini 300 template. Ini sih yang meledak banget kemarin, bisa sampai ratusan juta nih dari saat ini doang. Dan itu yang beli kayak belasan ribu gitu. Oh iya? Iya. Kan PowerPoint buat apa mereka? Present masih Buat oke. presentasi, Pak. Presentasi ya? Lah kan ada Presentasi. Canva. Ya mereka pengennya kan yang instan ya sekarang ya. Oh, Jadi tinggal iya. masukin aja, template-nya bisa gerak, animasi kayak gini. Proven lagi, mereka percaya kan. Nah. Maksudnya kontribusi lu iya betul, Iya. tapi jangan lupain juga kontribusi platform kan ya. Kan percaya kan dengan Iya. link.id kan mereka mau Nah. langsung check out kan. Nah. Karena nggak takutnya kan duitnya kan nggak diawasi oleh OJK nih, jangan-jangan ditampung nih gitu. Nah, Iya nggak? masuk tuh. Terus Nah. ini 3 digit, yang ini berapa? 4 digit yang ini nih. Terus gue jual ini kayak bundle template gitu yang otomatis ada visualisasinya dari buat school, buat ngatur-ngatur keuangan. Di sini gue jualnya ultimate bundle-nya 49.000 doang. Nah, itu kayak otomatis bikin grafik-grafik di sini tuh. Buat apa ini? Sorry. Buat ngatur ini sih. Assignment tracker. Assignment tracker, habit tracker, Oh. terus kayak paham. ngatur keuangan kita gitu di sini bisa. Jadi kayak Iya, otomatis banget gitu. Di Binus tuh ada semacam learning management system gitu ya. Itu kayak ada tugas buat ada assignment, ada forum. Saya sebagai Binusian gitu ya, itu kan ada di situ tuh buat ngobrol dari dosen, ngasih tugas ke mahasiswanya apa segala macamnya. Kayak begitu kan? Ya, Ujung-ujungnya bisa, kan. bisa Jadi begitu. bisa kasih tugas apa ya bahasanya ya?
Kayak portal gitu ya. Iya, portal, thread gitu kali ya. Bisa pakai beginian juga ya? Bisa pakai beginian juga. Oh. Dan ini bisa dibikin sama AI dengan waktu yang sangat singkat. Even gue bikin ebook ini yang 123 halaman itu 90% pakai AI malah. Oh iya? Dan itu cuma pakai ChatGPT waktu itu. Jadi kayak powerful banget sih menurut gue. Ini template ini gue bikin satu video doang itu bisa sampai 15 juta atau 20 juta gitu. Wow. Satu video doang dengan harga yang relatif murah. Jadi kayak- Kalau lo mau tahu template-nya tadi, ini ada di bawah nih. Nah, silakan Iya, klik di ada, bawah. ada di bawah. Lo tahu kan? Ya kan? 50% mah di tangan gue. Gila, langsung dijebak itu, langsung dijebak. Ya, tapi gue jadi affiliate tuh boleh dong. Gue Boleh, taruh di boleh. sini dong, Bro. Boleh, Iya nggak boleh, ya? boleh. Ya maksudnya ada di bawah. Lu selamat datang lah, jebakan-jebakan gue banyak lah di sini. Kalau lu mau dapetin template dia, lu cek aja tuh ada link.id, ada linknya di situ tuh, lu tinggal klik aja, Bro. Nah, boleh, boleh. Ya gua padanya aja lah, ya betul, udah gue suntik affiliate gue lah, ada komisi gue. Lu ngasih gue berapa? Nggak tahu. Nanti ya, Nanti aja, kan nanti beda kan? Beda. Pasti lu treat gua kan untuk yang penonton sama gua beda dong. Iya kan, maksudnya kan ukur value aja kita deh, Bos. Ya, lu tinggal lihat aja di bawah sini ya. Nggak usah dikasih tahu unjukin call to action lu, nanti mereka ngeklik ke Oh, iya, iya. Lu kayak nggak tahu Tutup, aja. tutup, Lu tutup. udah lupa gue orang kapitalis. Diunjukin call to apa namanya ininya dia. Oh ininya dia enggak. Landing page kalau perlu sekalian, linknya lu kasih tahu ke sini. Habis gue nggak ada jatah, ya nggak. Kalau mau tahu template-nya ada di situ teman-teman semua ya, gila. Gimana Real? Lu ada digital product juga? Ah, nggak ada. Lu Belum bikin. Pelit banget nggak mau berbagi-bagi ilmu ya. Bagaimana sih? Belum ada waktunya gua. Oh. Masih Nah, kemarin keliling. ini kita mau bikin platform juga nih ya, kita berdua. Apa tuh? Sekalian aja. Apa bro? Jadi kita mau bikin podcast gitu, tapi khusus untuk teknologi, namanya Rumus Muda. Udah ada podcastnya? Baru mau mulai. Tapi kita udah ada platformnya sih semuanya. Di Instagram juga udah ada. Kita bantu Bisa linknya ada langsung di bawah follow. nih. Ya, kan ini kan lifetime kan, YouTube kan. Ini bisa jadi orang nonton ini 3 bulan kemudian kan. Ya. Tahu Ya, kita ini benar. kena algoritma. Nah, cek aja insya Allah udah ada di bawah, lu cek. Kalau nggak ada ya berarti emang mereka malas aja nggak syuting. lu jangan bikin harap-harap cemas audiens gua lo. Ngecek di bawah nggak ada, ya udah pokoknya mereka berdua yang nggak mau syuting ya, gua udah bantu kesana pokoknya. Oke lanjut Ya. terus itu apa tuh seputar apa? Seputar teknologi. Jadi kayak kita akan mengundang kayak beberapa narasumber yang berkaitan dengan teknologi, entah Nice. praktisinya, entah akademisinya, entah macam-macam ya, dari antusias juga, affiliate apa dari content Influencer creator juga. juga, influencer juga. Jadi kayak semua yang berbau dengan teknologi, topik teknologi kita akan ngomongin di situ. Gitu. Ya. Gitu. Berarti termasuk ya tadi ya, maksudnya kayak digital product juga masuk kan? Masuk gak sih? Itu konten kreatornya ya? Itu konten kreatornya bisa masuk sih. Jadi kita kayak lebih diskusi gitu. Misalkan kemarin di film Jumbo misalkan itu kan nggak ada AI sama sekali, dan animasinya misalkan pakai AI. Nah itu kita gimana untuk ngediskusiin itu di satu forum podcast itu. Oh, Ya, kayak paham. Itu bagus tuh. Kayak di luar ada Fashion Palace ya waktu itu ya. Ngomentarin artis-artis nyebrang di jalanan kena paparazzi. Kok kenapa bajunya norak banget ya? Zaman angkatan gue sih memang dia waktu di e-channel apa gitu Fashion Palace. Ada juga di Indonesia ada apa tuh? Chandra Liao punya reaksi editor Indonesia. REI ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu-gitu kan nanti di react tentang ada DJI-nya nih kenapa nggak pakai ini, kenapa nggak pakai itu, tapi kayaknya udah nggak jalan ya programnya. I don't know, gue nggak tahu. Lanjut, berarti kayak begitu ya bro? Kayak begitu. Jadi kita bisa ngundang karena dia Harvard gitu ya, networkingnya lumayan. Wow, di US. bos, kan main bos, Harvard, Stanford mah nggak ada masalah. Gila udah gue bentur-benturin lagi di sini ya. Gue adu aja. Weh, Gua gini aja. Wey bro, Bisa lu ya. ada banyak tuh kampus-kampusnya kan. Ya kan besar dari wakaf produktif tuh kampus, Waduh. bener nggak? Keren tuh Harvard. Oke, berarti kapan tayangnya? Secepatnya. Kalau bisa sih ya Ntar sore lah ya. abis ini langsung. Lu bilang secepatnya. Ya pokoknya ntar tungguin ntar aja ya. tungguin aja. Gua demen lah kalau industri kebangun, banyak media-media baru, banyak konten kreator baru, YouTuber baru, podcaster baru untuk mengisi ruang, sehingga kan tugas negara kan jadi lebih mudah gitu kan. Iyalah, maksudnya kan kita sama-sama geraknya. Gitu kan. Jadi bareng-bareng kita.
Siap. Nanti lu update lagi bro ya. Oke. Ntar Terkait- kita bisa lah ya collab ya Mas ya. Ya iyalah, gue mah nggak masalah. Yang penting perihal waktu aja. Kapitalis tuh. Kita harus ingat itu. Kita harus ingat. Gila gue cerminannya kita harus ingat itu. Kayak gue kapitalis banget ya. Gue mah diatur aja bro. Gue mah gak ada masalah bro. Yang penting Yoi. waktunya aja. Kabar free udah. Buat lu sama anak muda gue mau support. Siap. Ya kan. Tapi lu tahu kan. Link affiliate, tenang aja. Oke, Bos. siap. Siap. Aman Nanti itu. kita update lagi. Nanti detailnya kayak gimana. Ada perubahan apa, gebrakan apa. Ntar gue main-main ke podcast lu lah. Siap. Oke. Ya kan, Siap. pokoknya kan gue anaknya teknologi banget. Wes. Ya nggak sih. Kita adu aja kecerdasan kita. Oke. Oke. Siap. Thank you bro ya. Oke, Oke, thank siap. you bro. Kita kasih solusi.